Pukul 3 pagi, ibu dipindahkan ke ruang rawat inap. Kebetulan ruangan ini masih kosong dan hanya ada satu pasien, yaitu ibu. Aku mengenyakkan bokong pada kursi plastik setelah menyelimuti ibu yang tertidur di ranjang rumah sakit. Hatiku mulai tenang melihat ibu yang tertidur dengan suhu badan yang tidak sepanas tadi. "Ran, Akang pulang ya. Kan ibumu sudah dapat kamar dan sudah ditangani. Nanti kapan-kapan Akang akan ke sini jenguk ibumu," tutur Kang Basri yang berdiri di ujung ranjang. "Iya Kang, makasih ya sudah mau mengurus semuanya." Rani tidak tahu apa yang terjadi jika tidak ada Akang. "Sudah, jangan berterima kasih terus, Ran. Ini sudah pekerjaan dan kewajiban Akang. Sudah ya, Akang pamit. Jaga ibumu baik-baik." Aku menganggukkan kepala, menatap kepergian Kang Basri. Tinggallah aku berdua dengan ibu di ruangan ini. Raka, entah kemana perginya pria itu. Setelah memberikan jaketnya dan juga makanan untukku, dia pergi begitu saja tanpa pamit dan bilang akan kemana. Bisa jadi dia pulang juga. Rasa kantuk dan lelah membuatku ingin sekali terlelap. Namun aku takut ibu bangun membutuhkan sesuatu, tapi aku tidak bisa bantu. Alhasil aku pun menahan kantuk meski mata sudah hampir menutup. "Ran," panggilan pelan dari arah pintu membuatku menoleh. Raka masuk dengan membawa selimut dan bantal. "Tidurlah, biar aku yang jagain ibu," lanjutnya lagi. "Kamu dari mana? Aku kira kamu ikut pulang sama Kang Basri kah?" Aku mengambil bantal dari tangan Raka lalu memeluknya. "Mana tega aku pulang sedangkan kamu di sini sendirian menjaga ibu." "Tak apa, aku akan pulang pagi saja. Tadi aku pulang sebentar untuk mengambil bantal dan selimut untukmu." "Sudah, tidur sana," ujar Raka seraya duduk di ujung ranjang yang ada di samping ranjang ibu. Aku melirik ibu, lalu mengalihkan pandangan pada Raka. "Mau tidur di mana aku, Kak?" "Di sini," ujar Raka, menepuk ranjang yang ia duduki. "Ih, gak mau, takut." Aku menggelengkan kepala seraya tetap memeluk bantal. Entah kenapa rasanya horor jika harus tidur di ranjang rumah sakit. Takut bekas orang yang meninggal. Takut apa? Takut malaikat salah nyabut nyawa. Buk! Aku melemparkan bantal ke arah Raka. Tidak sopan sekali dia bicara seperti itu. Apa dia mendoakan ibu meninggal? Dasar jahat. Aku mendelikkan mata tajam pada pria yang saat ini tengah terkekeh seraya memeluk bantal yang tadi aku lemparkan. Bukannya marah karena aku lempar, dia malah cengengesan, menyebalkan. Mana senyumnya manis lagi. "Maaf Rania, aku cuma bercanda. Kalau kamu takut, sini aku temani sampai pagi," ujarnya lagi. Membuatku membulatkan mata melototinya. Lagi dia terkekeh dengan punggung tangan digunakan untuk menutup mulutnya. Ibu menggeliat, mungkin ia terganggu dengan suara tawa Raka. Namun kemudian ia terlelap kembali saat pria itu berhenti tertawa. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4. Perutku berbunyi minta diisi. Beginilah jika aku begadang. Perut suka lapar tiba-tiba, tidak melihat situasi. Untungnya roti yang diberikan Raka di UGD belum aku makan. Aku pun mengambil itu dari dalam kresek berwarna hitam beserta air teh yang sudah tidak panas lagi. "Ran, Aku mengangkat kepala melihat Raka seraya menggigit roti. Dia hanya menatapku tanpa bicara, membuatku bingung dengan tatapan dia yang seperti penuh damba. Apa yang dia harapkan? "Rania," panggil dia seperti orang berbisik. Aku mengangkat kepala mempertanyakan panggilannya. Raka tidak bicara,
tapi jarinya menunjuk ke arahku. Mau ini? Raka mengangguk saat aku mengangkat roti di tanganku. Astaga, pria itu benar-benar menyebalkan. Tadi dia seperti pahlawan yang menawarkanku makanan ini. Sekarang malah diminta lagi. Dengan terpaksa aku berjalan menghampiri pria itu, membagi roti menjadi 2, lalu memberikannya kepada Raka. Ini, aku tidak mau makan coklat. Raka mengembalikan roti potongan kecil yang terdapat coklat di dalamnya. Kenapa? Tidak suka, tanyaku. Terlalu manis, apalagi menikmatinya sambil menatap wajahmu. Aku tidak sanggup, akan jadi penyakit hati untukku. Senyumku sedikit mengembang, tapi cepat aku sumpal mulutku dengan roti agar Raka tidak tahu jika saat ini ada yang meletup-letup di dalam dadaku. Aku juga mengalihkan pandangan ke sembarang arah, menghindari bertatapan langsung dengan pria itu. Sesaat kami saling diam hingga akhirnya aku dan Raka terlibat obrolan yang membuatku melupakan rasa kantuk yang sempat menderah. Beberapa menit saling bertukar cerita, aku mulai bisa mengenal dia yang ternyata termasuk pria yang humoris dan apa adanya. Tidak sok keren, sok gaul, dan sok kaya seperti Dimas. Kenapa kamu tidak menerima lamaran pria itu? Ujar Raka seraya menahan tawa. Aku memang sudah menceritakan kejadian yang membuat kesehatan ibu memburuk dan berakhir di rumah sakit ini. Ih, ogah, serem. Bulunya banyak, sampai tangan pun ada bulunya. Perutnya gendut dan pokoknya menyeramkan. Sudah gitu, aku hanya dijadikan istri kedua. Nikah siri lagi, tuturku tanpa jeda. Kalau gitu caranya sih, mendingan jadi istri aku dong ya. Yang pasti dijadikan istri satu-satunya. Nikah resmi secara agama dan negara, dan dijanjikan masuk surga lagi. Hampir saja aku tertawa dengan candaan Raka. Namun, segera aku tutup mulutku agar ibu tidak terganggu. Dijadikan istri pertama dan satu-satunya adalah impian setiap wanita, termasuk aku yang memang mendambakan rumah tangga yang bahagia. Azan subuh sudah berkumandang. Raka bergegas meninggalkan ruangan ibu untuk pergi ke musola yang ada di rumah sakit. Seperginya Raka, ibu bangun karena merasa kehausan. Mau lagi, tanyaku setelah memberikan sedikit air minum pada ibu. Sudah cukup, Ran. Kamu tidak tidur? Aku menggelengkan kepala. Maaf ya, karena ibu, kamu jadi kelelahan, ucap ibu merasa bersalah. Ibu, jangan bicara seperti itu. Rania tidak lelah kok. Lagian, Rania tidak sendirian. Ada Raka yang sejak malam tadi menemani kita di sini. Raka? Aku mengangguk, mengiyakan pertanyaan ibu. Ibu menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Jangan terlalu dekat dengan Raka, Rani. Kamu harus ingat, dia itu anak orang kaya. Ibu tidak mau apa yang pernah dikatakan ibunya Dimas kamu dengar lagi dari ibunya Raka. Jaga jarak, tutur ibu membuatku menunduk. Kami hanya berteman, Bu. Ibu tahu. Tapi siapa yang akan menjamin jika kalian tidak akan saling suka dan jatuh cinta? Lebih baik menghindar sekarang daripada menjauh setelah tumbuh rasa. Ibu menarik selimut sampai batas dadanya. Lalu ia kembali memejamkan mata dengan tidur membelakangiku. Padahal aku hanya ingin berteman saja. Tidak ada niat dalam hatiku untuk mencintai dia. Namun benar kata ibu, tidak akan ada yang bisa mencegah jika takdir menumbuhkan rasa di hatiku dan Raka. Apalagi perhatian dia sudah mulai aku rasakan sejak beberapa hari ini. Nasib jadi orang miskin itu serba salah. Jatuh cinta salah. Tidak jatuh cinta dibilang salah juga. Lalu lelaki yang seperti apa yang cocok untukku? Seperti Darling? Tidak mau. Hatiku menolak mentah-mentah.
Seandainya saja aku seperti tokoh Raya dalam novel pengantinku, pastilah aku akan sangat bahagia. Meskipun dia miskin dari kampung sepertiku, tapi jodohnya orang kaya dari kota. Bisa hidup bahagia karena keluarga suaminya yang baik semua. Astagfirullah, diriku menepis khayalan yang terlalu tinggi. Itu hanya dalam novel, tidak mungkin ada dalam dunia nyata. Cukup si penulis yang khayalannya terlalu tinggi. Aku tidak boleh. Hidup itu harus realistis. Ya, harus itu. Merdek. Aku tidak melanjutkan kata-kataku lagi setelah melihat ibu yang ternyata tengah memperhatikanku. Ngapain ngomong sendiri kayak orang gila? Tanya ibu yang kini sudah berbalik badan menghadapku. Aku nyengir kuda seraya menggaruk tengkuk leherku yang terasa berat. Kemudian menggelengkan kepala dengan pelan. Sholat, sudah subuh. Tapi ibu, tidak mungkin aku membiarkan ibu sendiri di ruangan ini. Tuturku merengut. Tidak apa, masih ada perawat di luar. Kalau ibu butuh apa-apa, nanti akan panggil mereka. Cepat sholat, katanya mau punya jodoh orang kaya. Tapi sholat sama berdoa saja harus selalu diingatkan. Iya, ujarku seraya berdiri. Aku keluar dari ruangan ibu, pergi ke arah musola. Sebelumnya, aku sudah menitipkan ibu kepada seorang perawat yang sudah nangkring di tempat jaga. Tak lupa, aku juga meminjam mukena untuk aku sholat. Sampai di musola, aku langsung ke tempat wudhu dan selanjutnya masuk ke dalam. Aneh, aku merasa risih karena terus ditatap oleh orang-orang yang ada di dalam musola ini, yang rata-rata adalah laki-laki. Aku menyimpan mukena yang tadi aku pinjam dari suster jaga, tepat di samping tembok. Sengaja memilih tempat paling ujung karena merasa tidak nyaman mendapatkan tatapan dari pria yang tidak aku kenal. "Neng, mau ngapain di sini?" tanya seorang pria. Dari bau parfumnya, sepertinya dia memang dokter. Wangi-wangi obat penenang yang aku cium. "Mau sholat." "Masa iya mau ngapel?" jawabku sekenanya. Jujur, aku meragukan kecerdasan orang ini. Di mana-mana orang datang ke masjid atau ke musola itu ya untuk sholat atau ngaji. Ini masih dipertanyakan tujuanku. "Sebaiknya jangan sholat di sini, Neng." "Kenapa? Ini musola, kan tempat sholat. Kalau saya tidak boleh sholat di sini, terus di mana? Di kamar mayat gitu," ujarku seraya memakai bawahan mukena. "Bukan seperti itu, Neng. Tapi apa? Saya mau sholat, nanti waktunya keburu habis." "Tapi ini saf laki-laki, Neng." Aku menatap pria berwajah klimis itu dengan kenik yang mengkerut. Kemudian pandanganku menyisir ke seluruh ruangan dengan perasaan yang... Boleh saya masuk ke dalam beduk? Bersambung.